Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Tentu kepada rekan-rekan saya dari media pers, pada malam hari ini tentu kita melakukan konferensi pers tentang pokok permasalahan yang dihadapi oleh Saudari Indah, yang mana beberapa belakangan terakhir ini terjadi ketidaksesuaian pendapat, saya katakan ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak, dan saling menyudutkan, di mana dinyatakan bahwa Saudara Indah ini seolah-olah menyudutkan atau mendiskreditkan daripada Saudari Dewi Persik. Nah, untuk lebih jelasnya tentu kita gali dulu permasalahannya daripada yang bersangkutan, kita lebih jelas pokok permasalahan. Nanti baru kita lemparkan kepada rekan-rekan yang lain, baru nanti sejauh secara komprehensif apa langkah-langkah yang harus kita lakukan terhadap pokok permasalahan ini. Silakan untuk Saudara Indah untuk memberikan keterangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikit Mbak. Ya. Jadi gini, sebenarnya permasalahan ini sudah tidak ada dari ketika saya pulang dari Bali itu. Selesai saya melihat laki-laki itu, oknum itu bersama perempuan lain. Sudah clear semuanya. Tapi kenapa ini saya ketika dia live selalu maki-maki saya, kata-katain saya. Jadi di sini saya pernah berkata bohong dalam arti kata saya memergoki laki-laki itu. Padahal saya bukan memergoki, tapi saya disuruh. Pada saat itu Kak, pertama kali kakak, saya bilang sama dia, kakak kemana? Aku ke Bali. Kakak kenapa tinggalin aku? Aku kan lagi sedih, lagi galau. Kondisi pada saat itu 2 bulan tidak bertemu dengan oknum tersebut. Lalu dia bilang, Kak ternyata dia juga di Bali. Ini boleh kesidan Kak? Dia bilang, kakak di Bali. Lalu dia Sherlock. Dia Sherlock lokasi. Dia Sherlock lokasi. Saya tanya, Sherlocknya dari mana? Kenapa dia bisa tahu Sherlock? Karena dia sudah 2 bulan tidak komunikasi dengan oknum tersebut. Dia bilang, ini apa namanya Kak? Cek posisi. Cek posisi itu boleh nggak sih sebenarnya? Pakai alat polisi nggak boleh. Ya. Nggak boleh sembarangan. Nanti saya bahas soal hukum. Ya. Cek posisi terakhir aja lah sebenarnya. Ya, dia selalu cek posisi. Dia cek posisi kepada saya. Dia bilang, Kak, tolong cek posisi dia ada di sini. Dia forward ke Indah. Dia forward ceknya bahwa ini posisi dia ada di sini. Minta tolong Dia minta tolong. Saya bilang, Dewi, saya ke Bali ini kerja. Saya dibayar sama desainer saya, Kak Kris. Saya diberikan tiket bisnis kelas dan saya dibayar honor saya untuk bekerja, bukan untuk jadi detektif. Saya bilang seperti itu. Lalu dia bilang, Kak, tolongin Kak, demi saya, demi aku Kak. Kata Dewi, demi aku. Terus saya ketemu desainer saya dari Jakarta ke Bali, desainer saya dari Australia ke Bali. Desainer saya bilang, saya bukan pesuruh yang bisa disuruh-suruh untuk ke hotel, karena posisi pertama adalah di hotel Kak. Dia bilang, ini Kak di hotel. Ya, ini di daerah hotel ini Kak, kata dia gitu. Dia bilang, apa ini kita nungguin orang di hotel? Itu kata desainer saya. Lalu setelah Kak yang cek yang posisi yang ini hotel itu Kak, yang pertama yang dia bilang plan rice gitu, apa hotel price itu nggak ada sih. Terus balik ya, pokoknya intinya dia Sherlock kepada saya. Share location. Share location kepada saya di sini Kak, posisi yang pertama, posisi orang itu adalah di hotel. Terus dia nangis sama saya, Kak ternyata dia sudah
5 hari di hotel di Bali maksudnya. Terus saya bilang, Wi, mohon maaf, ini kita langsung ke villa karena aku mau kerja, aku mau live streaming karena saya bekerja dibayar sama desainer saya. Kakak tolongin ya. Pertama saya nggak bisa nolongin dia untuk saya cek lokasi di hotel. Lalu saya sampai hotel itu udah sore, lalu saya siap-siap, saya mulai live streaming itu adalah jam 7 malam. Saya live streaming jam 7 malam, lalu dia terus teleponin saya, Kak, posisinya masih di hotel ini, kata dia seperti itu. Saya bilang, tapi saya lagi kerja, saya bilang kayak gitu. Ketika jam 10, jam 11 malam, ya ini hotel yang pertama kali dikasih sama dia, Kak. Terus yang kedua adalah sampai dia bilang begini loh, bisa Kak kalau kita nyuruh orang 3 bulan terakhir juga ketahuan kok dia ada di mana. Dan Sherlock yang kedua, dia jam 11 malam, saya masih live streaming. Karena biasanya saya live streaming itu selesai jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Dia terus teleponin saya, Pak. Dia miss call saya berkali-kali. Terus dia telepon, mungkin kalau di live streaming Kak Kris desainer saya Daud Christian masih ada. Saya ada bicara sama Kak Kris, Kak, ini sudah jam 12 lewat. Dewi Sherlock dari tadi dari jam 11. Kasihan Kak. Tidak, kita kerja. Saya bilang, Kak, kasihan Dewi. Dewi itu lagi kangen sama pacarnya. Dia lagi kangen sama pacarnya. Dia mau tahu pacarnya itu posisinya di situ dengan siapa gitu. Tetap tidak mau desainer saya. Kita lanjut kerja. Akhirnya karena Dewi telepon terus, saya berangkat dari hotel saya menuju ke lokasi itu sekitar jam 12:30 lewat, Pak. 12:30 lewat saya berangkat ke lokasi itu, ternyata itu di salah satu kafe di daerah Seminyak. Boleh disebutin nama kafenya? Nggak usah. Di daerah Seminyak di situ. Terus saya jujur aja, saya paling anti ke diskotik kalau tidak ada acara atau teman saya ulang tahun. Saya tidak pernah ke tempat-tempat seperti itu, memang saya tidak suka. Desainer saya bilang, di lantai 1 nggak ada, di lantai 2 saya disuruh ke toilet. Lo di toilet aja. Iya Kak, aku di toilet dan ada WA saya sama perempuan itu. Kakak di mana? Aku di toilet nih, lagi dicari. Karena desainer saya memang kenal sama laki-laki ini. Desainer saya itu sahabatnya Tessa Kaunang. Jadi sahabat saya itu tahu benar siapa laki-laki ini. Karena dia bersahabat dengan Kak Tessa Kaunang. Lalu dia bukan kenal lagi karena mereka sering kongko zaman dahulu kala. Jadi dia tahu banget mukanya gitu. Terus dia tuh WA saya lagi di toilet, nggak ada dah orangnya. Nah, kita naik ke lantai 3. Naik ke lantai 3 pun sama Pak, saya pun ke toilet. Saya tunggu di toilet, Kak Kris cari dia, tidak ada dah. Nah, kita turun. Kita turun dari tangga dari lantai 3 mau ke lantai 2. Ternyata Kak Kris itu senggolan, karena itu kan tangganya nggak begitu. Kak Kris itu senggolan sama dia. Aku kaget, aku belum lihat mukanya. Kak Kris bilang dia naik dengan perempuan, naik ketawa-ketawa dengan perempuan. Aku turun posisinya, Kak Kris senggolan. Aku cuma bilang, iya, kata Kak Kris. Dan itulah memang yang saya takutkan karena saya tahu siapa dia kayak gitu. Aku nangis karena aku tuh merasa selama 2 bulan itu aku nemenin perempuan ini di rumah. Dia dengan apa ya, dia kangen, dia sedih seperti itu. Aku nangis sama Kak Kris, aku telepon juga perempuan ini. Kita nangis bersama-sama. Kak, beneran Kak, demi Allah. Akhirnya Kak Kris bilang, demi Allah Wi, karena kita papasan nggak mungkin dong saya foto dia. Kak Kris nggak mau lagi ke atas, saya naik ke atas. Ketika saya naik ke atas, di sana ada pintu kaca. Saya di sini, dia di sana.
dia sedang berjoget, berpelukan dengan seorang perempuan. Menurut saya dia berpelukan dengan siapapun itu, mau itu kawannya, mau itu, saya tidak mau bicara selingkuhannya atau apapun itu, pokoknya dengan perempuan. Saya kaget dan shock. Dia lihat saya lihat dia kabur. Saya masuk ke dalam, perempuannya pun kabur. Saya kan ngejarnya ke laki-lakinya. Laki-lakinya kabur ke sana, perempuannya kabur ke sana. Saya kejar si laki-laki, saya salah, mungkin harusnya kejar perempuan. Kalau saya kejar perempuannya nanti dia akan mengelak juga. Loh, saya siapa kan gitu. Lalu sekarang yang dipertanyakan adalah mana buktinya, mana fotonya, seperti itu. Saya sempat memoto laki-laki itu yang sedang dia lagi kayak lagi menghindar berlari, tapi hanya laki-lakinya saja, kan seperti itu. Karena saya tidak tahu lagi perempuan itu beradanya di mana, saya keluar. Karena Kak Kris sudah nunggu saya, dia bilang, Indah keluar, jangan bikin onar di sini. Karena dia tahu, Kak Kris itu tahu kalau aku tuh kan lagi posisinya nangis yang kayak histeris karena shock banget, karena perempuannya ini setia dalam arti kata, saya pun tidak pernah menjelek-jelekan laki-laki ini. Saya selalu bilang sama si perempuan ini, dia kerja dan dia kerja, tapi dia kan kangen, dia telepon gak pernah diangkat, dia ke rumahnya pun, ini adik saya yang sudah seperti saya anggap adik sendiri, dia ke rumahnya pun diusir. Dan itu ada WA-nya ke saya, Kak temenin aku mau ke rumah laki-laki itu. Aku tidak bisa, pada saat itu saya lagi ada meeting di daerah Bekasi Pak, meeting sama ketua DPD. Saya nggak bisa, saya bilang. Lalu dia pergi ke rumahnya, ke rumah laki-laki itu, terus dia menangis. Saya pun ikut menangis, Kak aku diusir, suruh pergi. Aku salah apa Kak? Karena kita tidak ada kata-kata putus seperti itu. Terus dia bilang, Kakak tolong Kakak ke rumah aku. Itu semua ada di sini Kak. Kakak ke rumah aku sekarang juga Kak. Sedangkan posisi saya lagi di Bekasi. Akhirnya saya ke rumahnya malam itu, padahal di rumah saya ada keluarga saya. Saya ke rumahnya, ya kasarannya dari pihak perempuan sebenarnya dia tidak bicara putus. Dia bilang tidak ada putus Kak, kita lagi sedang berantem saja. Nah ketika harusnya laki-laki ini bersikap gentle ketika ketemu saya cuma sedih aja gini. Yang saya sedihkan itu adalah, yang saya sedihkan kenapa ketika dia ketemu saya dia pergi menghindari saya. Kalau dia memang sudah putus, harusnya kan dia bilang, Kak Indah ini teman saya udah putus sama sahabat Anda itu, kan seperti itu. Tapi kan ini enggak, ini kan kasarnya dia malah lari. Terus setelah itu saya pergi keluar dengan saya hanya dapat foto itu. Saya telepon Dewi, saya telepon perempuan itu, lalu dia bilang, Kak bikin status di Instagram. Sempat berdebat sama Kak Kris itu di sini saya itu udah kayak kakak saya sendiri. Sempat berdebat, nggak buat apa, Indah suruh bikin status, karena itu bukan masalah Indah. Indah boleh bikin status kalau itu masalah Indah. Apa dia bilang? Kak Kris yang bikin status Indah, Kak Indah bukan Kak Kris. Kenapa Kak Kris yang marah-marah? Kenapa Kak Kris nggak boleh? Aku bikinlah status. Kak Kris bilang, kau bodoh Indah, kau sarjana hukum, kau orang pintar, kau orang kaya, tapi kau bodoh. Saya dikata-katain sama desainer saya. Di situ saya berantem sama desainer saya. Aku dikata-katain, Bang, kau bodoh Indah. Mereka orang bercinta. Sekarang kau bikin status, nanti mereka kembali bersatu, kau yang dihajar sama mereka. Aku nangis sama Kak Kris. Kak, nggak mungkin aku bilang tidak, karena aku sayang banget sama Dewi. Aku kasihan sama Dewi. Aku hanya bikin status tentang foto dia yang menghadap ke belakang.
ini laki-laki yang kurang ajar, kasar seperti itu, saya bicara gitu memang. Lalu pada saat itu ada manajer Dinar Candy WA aku, Kak itu beneran sayang, dia bikin status juga, aku repost statusnya orang itu. Akhirnya perempuan itu bilang, ya bagus Kak, bagus. Ketika aku bikin status aku bilang bagus, tapi dengan kondisi aku di maki-maki sama desainer aku, sepanjang perjalanan aku dimaki-maki. Terus aku bilang, Wi, ini kalau aku bikin status nanti ada wartawan, Wi, nanti aku bilang apa? Mungkin aku bilang no comment ya, Wi. Apa dia bilang? Jangan dong Kak, dan sini juga ada Kak kata-kata yang jangan dong Kak, yang gitu Kak, yang aku bilang jangan dong Kak, katanya gitu. Jangan dong Kak, Kakak bilang saja apa yang Kakak lihat, seperti itu. Aku tambah dimaki-maki sama desainer aku sampai aku ke rumah, sampai aku ke villa. Itu posisi sampai villa aku di jam 4 pagi dan aku benar-benar nggak tidur sampai aku pulang pesawat sore. Lalu di hotel saya habis dimarahin dan mereka kata karena desainer saya itu kayak kakak saya sendiri, kita sama-sama orang Medan. Dia sudah sayang banget sama aku, aku dinasihatin, kenapa kau melakukan kebodohan? Kau itu pintar, tapi kau itu sekarang kenapa jadi bodoh? Aku cuma nangis. Iya Kak, maaf. Terus gimana Kak? Apa aku harus hapus statusnya? Kayak gitu kan? Ya udah, terserah lo lah. Lo tanggung nanti resikonya. Lo nanti pasti akan dimusuhin. Itu kata desainer aku, cuma itu doang. Desainer aku tidur. Dia tidur. Jam 6 pagi dia tidur. Dewi tidak tidur, dia mesti telepon saya. Kak, tolong, ada serok yang ketiga. Dia di hotel ini Kak. Tolong kakak ke hotel ini. Saya belum tidur, kondisinya dari tengah malam sampai ke pagi. Dengan bodohnya, saya bawa mobil dengan keadaan ngantuk sampai berapa kali saya menabrak. Dan itu ada kata-kata saya, Wi, aku tuh belum tidur. Aku tuh bela-belain loh untuk Dewi. Kalau Kak Kris tahu aku pergi, pasti aku dimarahin. Dia bilang, Kak, demi aku Kak. Sampailah aku di hotel. Ketika di hotel, yang saya lihat semua kru-kru dari, bukan kru yang dia oknum yang laki-laki itu, bukan. Kru pesawat lain yang masih sama satu maskapai juga Kak. Karena bajunya kan ungu-ungu gitu kan kalau si pacarnya itu putih ungu kalau nggak salah gitu kan, pramugari. Saya fotoin sama Dewi. Aku ngantuk banget Wi, dan aku pusing gitu karena aku belum tidur. Jam 8 aku sampai di lokasi itu, dan jam 7 atau jam 8 aku fotoin. Terus ketika saya ada di situ, laki-laki itu WA saya. Betapa sakitnya saya dibilang sama dia adalah, ngapain lo ngikutin gue? Ngapain mau pansos? Sakit banget saya langsung telepon Dewi. Sayang, aku dikata-katain. Biarin aja Kak, kalau perlu kakak temuin dia, kakak maki-maki di depan anak buahnya biar dia malu sekalian. Saya bilang dia nggak tahu dia di mana, dan ini bukan maskapainya dia yang keluar dari hotel ini, beda. Saya bilang kayak gitu. Terus karena saya lama nunggu di mobil nggak keluar, saya kan seperti orang bodoh. Kak Kris sudah bangun. Sampai saya menunggu selama itu, Kak Kris bangun. Dia telepon saya, di mana Anda? Di hotel Kak. Di hotel siapa? Di hotel yang dikasih location-nya sama dia. Indah, kebodohan apalagi indah. Ya Allah ya Tuhan, indah. Pulang Indah, cepet pulang. Saya pulanglah ke villa saya. Dengan saya bilang sama perempuan itu, aku harus pulang. Karena aku nggak mungkin menunggu di hotel, nggak tahu mereka keluarnya kapan. Karena aku posisinya belum tidur dan aku ngantuk sekali gitu. Aku pulang. Terus aku bilang pesawat aku sore dan aku ini nggak bisa tidur dan memang aku nggak bisa tidur dan aku dimaki-maki. Aku dimaki-maki sama laki-laki itu. Kayaknya mendingan dikasih lihat dari handphone aja kali Kak. Nanti aja. Oh ya, kita dulu lagi. Laki-laki itu bilang sama teman kamu, saya
bukan pacar dia, saya bukan suami orang. Saya bebas sekarang. Saya mau ngapain saja itu urusan saya. Dan kamu jangan ikut campur urusan saya. Emosi saya meluap-luap karena apa? Karena saya sayang sama adik saya ini. Ketika dia bicara seperti itu, aku ngamuk dong, marah. Kalau lo emang udah merasa selesai sama adik gue, kenapa lo nggak ngomong? Dan kenapa DP lo masih, wallpaper lo masih, DP lo masih berdua? Dia bilang, kenapa gue selesai sama teman lo itu? Teman lo itu jahat mulutnya. Dia selalu bilang gue orang miskin. Itu yang gue nggak bisa terima. Seperti itu saya bilang. Dan gue udah putusin dia. Dan kita udah putus dari bulan September. Akhirnya aku telepon lagi sama perempuan ini. Sayang, katanya dia udah putus. Nggak ada kak, kita nggak ada putus. Nggak ada kata-kata putus. Kita hanya berantem biasa. Jadi di sini saya tuh jadi seperti di tengah-tengah yang jadi bumerang. Yang satu bicara sama saya begini, satu bicara sama saya begini, dan saya di posisi yang pada saat itu yang bingung. Di satu pihak laki-laki ini berbuat zolim sama orang yang sudah saya anggap adik saya gitu. Terus saya bilang sama Dewi, ini infotainment udah mulai telepon, saya pulang sore. Yaudah kakak, itu aja janjian di bandara. Kakak ngomong aja yang sesungguhnya, ngomong apa yang kakak lihat. Nggak apa-apa kak, emang dia kurang ajar kok, saya sakit hati sama dia gitu kan. Terus ketika aku sampai di bandara, ya aku ngomong seperti yang saya lihat kemarin. Tapi kan sekali lagi saya tuh posisinya adalah disuruh. Itulah kebodohan saya. Dan seperti desainer saya bilang, sekolahmu tinggi, kamu orang pintar, tapi kamu bodoh. Dan dia pergi jalan duluan. Aku cuma nangis, kakak kenapa ngomong kayak gitu? Kamu bodoh. Aku cuma dibilang bodoh selalu. Kata-kata itu kenapa mau disuruh seperti seorang kacung? Sampai aktris desain saya ngomong kayak gini, Pak, kamu sama dia lebih dulu kamu kali dari orang kaya. Sorry, maaf kasarnya, biasanya saya bilang begitu kak. Ngapain lo mau disuruh-suruh gitu? Saya berkali-kali. Tapi saya di salah satu, saya di tempat yang serba salah. Nah, dia pun seperti tidak tidur karena saya nggak boleh pulang ke rumah. Dari bandara saya harus ke rumahnya dia. Lalu saya ke rumahnya dia. Kita ngobrol-ngobrol, dia nangis, saya nangis. Dan pada satu pagi itu, pagi itu dia jadi bintang tamu, dia jadi pembawa acara, dan dia bilang, terima kasih kakakku sayang sudah menyelamatkan hidupku. Terima kasih kakakku sayang sudah menyelamatkan hidupku. Kita baik-baik aja bang. Terus dia pergi ke salah satu TV, aku pulang bang. Di rumah ada orang, karena ada orang infotainment nelfon saya, aku bilang saya lagi mau pulang ke rumah. Di rumah ada infotainment kak. Infotainmentnya nanya lagi, saya jawab seperti yang dia itu. Nah setelah infotainment itu, ternyata infotainment itu ada dua. Satu lagi tuh abis itu saya mandi, ada lagi saya jawab lagi. Jadi 2 orang ke rumah saya. Terus Dewi bilang gini, udah kak stop ya kak, jangan wawancara lagi. Udah tidak. Lalu gak lama kemudian saya pergi umroh. Ketika umroh pun hubungan saya masih baik-baik aja kak. Saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah sama dia. Saya masih video callan. Di umroh itu saya video callan sama Dewi. Dan Dewi ketawa. Dia bilang kakak saya sudah move on. Seneng banget rasanya. Dia move on dan dia bilang dia lagi deket sama seorang polisi. Seperti itu. Nggak perlu saya sebutkan di sini. Saya pulang umroh itu 3 hari saya pulang umroh tanggal 13 Desember saya bertemu dia. Saya ke lokasi dia syuting. Kita makan soto sama-sama, kita ketawa-ketawa, nggak ada kita ribut-ribut. Saya nemenin dia perawatan. Dia bicara sama saya, kakak
aku kan udah move on, tapi laki-laki itu telepon aku, dia mau minta maaf sama aku, sama mamiku, bersama keluarganya. Besok, mungkin tanggal 15-an mungkin. Aku bilang, sama siapapun, aku nggak bisa larang. Yang penting, kamu bahagia. Demi Allah saya bicara seperti itu. Itu pun ada saksinya. Lalu setelah dia bertemu laki-laki itu, dia seperti memusuhi saya. Memusuhi saya, ya mungkin laki-laki itu berbicara tentang bohongan. Ada saya bertelepon sama perempuan itu, dia bilang, kakak, kata dia sudah lihat kakak, dan kata dia tidak ada sama perempuan. Betapa jahatnya laki-laki itu, betapa jahatnya laki-laki itu. Dan dia bilang, kakak menyebarkan hoax. Buat apa saya menyebarkan hoax? Nggak ada manfaatnya buat saya, karena saya di sini kan bukan kerja buat dia. Nggak ada pentingnya dia mau sama laki-laki, dia mau sendiri, dia mau sama perempuan, nggak ada untungnya buat saya. Lalu ketika tanggal 15 malam dia ulang tahun, saya datang, Pak. Saya datang, saya bawa kue ulang tahun, dan itu pengalamannya tidak mungkin saya lupakan. Saya bawa kue ulang tahun. Dia kan tanggal 16 Desember dia ulang tahun. Saya bawa kue ulang tahun. Saya bawa kado buat mami ini. Mami ini nyambut saya bahagia, dia cium saya. Ya Allah, nak, sayang, memang kan kita udah kayak keluarga. Kayak ibu dicium, nak. Dewi masih siaran langsung. Kita tunggu ya dia. Tiba-tiba ada saudaranya dia yang perempuan bilang, nggak boleh saya di situ. Saya seperti diusir. Satu keluarga mengusir saya, padahal saya tidak pernah berbuat, ibarat kata saya nggak pernah berbuat jahat. Saya diusir, seperti diusir. Saya dibilang, kakak tolong pulang, kakak tolong keluar dari rumah ini, karena laki-laki itu mau datang. Laki-laki itu mau datang ke sini, dan persyaratannya tidak boleh ada Kak Indah Sari. Di situ saya nangis karena 3 hari sebelum saya ke situ, Pak, saya nggak ada masalah. Aku diusir paksa saya harus keluar dari rumah itu karena ada laki-laki itu. Ternyata kata-kata itu bohong, laki-laki itu tidak ada, laki-laki itu ternyata terbang. Ternyata mereka menyiapkan, mereka video call. Tapi betapa sakitnya ketika aku diusir, aku nggak salah apa-apa. Maksud saya, kamu mau dengan siapapun, saya ikhlas, sebutin kamu bahagia. Saya di sini kan posisinya kemarin disuruh. Posisinya saya ini kan disuruh sama kamu memata-matai laki-laki ini. Posisi saya disuruh sama kamu. Sampai saya tidak tidur 1 malaman. Tapi kenapa sekarang saya yang dimusuhin? Kenapa saya yang jadi bumerang? Saya WA ke perempuan itu, Pak, happy birthday. Tapi saya sedih malam ini. Kenapa saya harus dimusuhin? Kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus disuruh pergi dari rumah itu? Apa salah saya? Seharusnya kalau kalian balik lagi, harusnya perempuan ini bilang ke laki-laki itu, bukan salah Kak Indah. Kak Indah itu hanya disuruh sama aku. Harusnya kan kayak gitu kan, Bang. Tapi dia tidak bicara seperti itu. Dia seperti membuang saya. Padahal di chattingannya ada, tenang Kak, kakak bicara, jangan takut. Kakak bicara apa yang kakak lihat ke media. Apa yang kakak lihat, aku di belakang kakak dan aku gak akan ninggalin kakak. Karena aku udah sakit hati banget Kak sama dia. Tapi apa yang terjadi? Aku bukan cuma ditinggalin, tapi aku diusir. Aku diusir dari rumah itu dengan semua keluarga besarnya. Dengan semua keluarga besarnya, dan mami nangis. Mami ini nangis sama aku. Nah, Dewi nggak kayak gitu, nah.
ini karena mereka sudah lama nggak bertemu. Mereka itu mau nikah besok, gitu kata Mami. Nah, Indah pulang dulu ya, jangan ada di sini. Saya bilang, Mami, saya tidak takut dengan siapapun karena saya di sini tidak salah, Mami. Kenapa saya dimusuhin, Mami? Saya di sini tidak salah. Saya bilang seperti itu. Saya nangis, saya digiring keluar. Ini sudah mau jam 12 malam. Karena kita mau ada surprise sama laki-laki itu dan perempuan itu. Mami yang nangis sama saya, sabar ya nak, karena Mami kan udah kayak ibu aku sendiri. Sabar ya nak, besok Indah balik lagi ke sini ya sayang, kata Mami gitu. Enggak Mi, jam 5 subuh saya berangkat ke Singapura. Aku diusir seperti aku tidak pernah ke situ. Aku diusir seperti orang asing. Di situ aku sedih banget, padahal aku setelah diusir aku tidak ada bekuan sedikit pun, di Instagram aku pun tidak ada, di WA, di live pun tidak ada. Aku tidak ada ngata-ngatain dia sedikit pun. Terus setelah itu udah kita nggak ada komunikasi lagi, dan kita udah nggak ada komunikasi. Tetapi yang saya sayangkan adalah setiap dia live dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu. Katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata, Indah Sari itu hoak, Indah Sari itu bohong, Indah Sari itu menyebar fitnah. Sakit banget saya rasanya. Kenapa dia selalu nyebut-nyebut nama saya? Dan dia selalu kata-katain saya di setiap live-nya dia. Padahal di sini salah saya apa? Saya tidak melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan semua berdasarkan perintah dia. Memang saya bodoh di sini sebenarnya, kata desainer saya. Dan iya bang, maksud aku kan diusir. Terus aku juga nggak pernah bicara apa-apa bang. Aku nggak pernah kata-katain dia bang. Setelah aku diusir pun, aku gentle. Aku WA-nya adalah ke perempuannya langsung, karena sama dia nggak dibaca. Aku WA ke Mami nih. WA ke Mami nih cuma bilang, dan semua ada buktinya. Sabar ya Nak Indah sayang, kasihan mereka itu baru bertemu lagi. Nak Indah sabar, nanti juga akan baik-baik sama Nak Indah, tapi ada waktunya. Aku juga WA-nya ke Lebi. Lebi bilang, pokoknya kita keluarga besar nggak percaya sama Kak Indah semuanya, karena Lebi bilang karena memang nggak ada fotonya. Mbak punya Al-Quran nggak Mbak? Mbak punya Al-Quran nggak? Di musola mungkin ada Mbak. Enggak, pokoknya aku mau bersumpah Bang. Enggak, aku mau bersumpah, aku berani bersumpah demi Al-Quran, demi Allah, demi apapun aku berani. Aku bang kalau misalkan sumpah pocong pun sekarang aku berani bang. Laki-laki itu berani nggak sumpah pocong? Aku berani. Bukankah aku di sini fitnah terus? Iya, dia lagi live bang. Aku sedih banget bang di sini. Dia setiap live kata-katain aku bang. Intinya aku sakit hati. Intinya adalah dia selalu bilang aku hoak, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah kak. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukan wartawan yang sini ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris. Bukan saya kerja buat dia. Dia sekeluarga besarnya bilang kami tidak percaya. Makanya dia mungkin ini, aku tahu mungkin ini karena mulut manisnya laki-laki itu. Lagi bilang katanya memang laki-laki itu bilang dia tidak pernah dengan perempuan. Aku kan nggak tahu dia sama perempuan mau sama temennya atau sama siapa. Kan yang aku lihat dia berpelukan gitu kan. Ya aku kan cuman bicara sama perempuannya ini apa yang aku lihat.
Tapi sekarang dia selalu ngata-ngatain aku di setiap sosmednya dia. Semua fans-fansnya dia DM ke aku sudah diam. Karena menurut aku sudah selesai. Aku sudah diam, maksud aku kenapa? Dan aku tidak pernah balas sedikit pun. Karena semua orang-orang terdekat aku bilang jangan balas. Tapi lama-lama kelewatan, setiap hari dia live, setiap hari dia katain saya. Setiap hari dia live yang aku sedih. Betapa jahatnya kan, dia bilang, enggak bang, ini harus diceritakan semuanya. Dia bilang sama aku gini loh Fajar, jangan percaya sama dia. Dia itu keluar negeri itu beli tiket mungkin 6 bulan, 10 bulan. Saya mau beli tiket 10 tahun yang lalu pun kan gak apa-apa. Terus dia bilang, dia itu kan kalau di luar negeri itu jadi gembel. Astagfirullahaladzim. Itu yang bikin saya harus bicara di sini. Saya tidak pernah keluar negeri jadi gembel. Saya, anak-anak saya sekolah di Amerika. Anak-anak sekolah di New York. Saya sewa apartemen di New York itu sebulan 50 juta. Maksudnya dia terlalu menghina saya bang. Akhir-akhir ini dia bilang katanya saya pansos sama dia. Dia merasa seperti artis besar. Memang nama Indasari tidak sebesar seorang Dewi Persik. Tapi Indasari tidak pernah ngata-ngatain siapapun kak. Aku tidak mau dikatain bang. Aku dikatain. Enggak apa-apa bang, aku harus ngomong. Ya, Nanti kita yang ngejelasin. Bang, poinnya berarti di sini bahwa Indasari merasa difitnah oleh Dewi Bukan Persik. cuma difitnah, aku dijelek-jelekin, dikata-katain. Aku keluar negeri katanya, aku tuh jadi gembel. Katanya aku di luar negeri itu. Ya berarti di Enggak semua. bang, aku harus. Udah tahu nanti kita yang jelasin. Intinya jelaskan. Enggak, aku dikata-katain sama dia. Mungkin dia di live-nya, mungkin dia suka tuh sama laki gue, sama cowok gue, sama doi gue. Tuh doi gue nggak ngeliat dia. Dia itu siapa katanya kayak gitu. Apa dia suka sama gue kali? Gue nggak les biola ya. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu bang. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan dulu. Somasi terbuka apa yang diberikan kepada Dewi Persik? Kan somasinya apa? Nanti sama Nanti kita. jangan nanti Kita Iya bukan, kita nggak memutuskan. Saya bertanya. Jadi begini ya, saya cukup ya. Jadi putar-putar di situ juga ya. Jadi rekan-rekan media pers ya. Jadi secara rinci, panjang lebar sudah diceritakan oleh klien kami ini inti pokok permasalahan. Jadi saya jabarkan satu-satu dulu ya. Bahwa Indasari ini datang ke Bali ada tugas, bukan ada relevansinya dengan peristiwa tadi. Satu dulu. Di dalam perjalanan dia punya tugas live streaming di Bali, muncullah permintaan daripada yang bersangkutan untuk membantu daripada yang bersangkutan untuk memonitoring yang namanya pacarnya. Itu kira-kira. Jadi tolong digarisbawahi dulu bahwa memang bukan tugas khusus, kebetulan ada di Bali. Dilakukanlah tetap persahabatannya, karena kedekatannya dengan yang bersangkutan, dilakukanlah perjalanan ini untuk memonitoring itu. Dengan fakta-fakta yang ada, baik CAT dan lain sebagainya, permintaan dan lain sebagainya ada di sini semua, dilakukanlah apa yang menjadi permintaan daripada wanita tersebut. Namun dalam perjalanannya setelah mendapatkan peristiwa demi peristiwa yang ada di Bali, dan dibawalah hal ini kemudian dilaporkan ke Jakarta pada yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan minta kepada Indasari, nggak usah takut, saya berada di belakang. Namun kalau kita lihat dalam peristiwa ini semua, ternyata terjadi pemutarbalikan fakta. Pemutarbalikan fakta bahwa seolah-olah bahwa Indasari ini memberikan laporan-laporan palsu supaya kedua belah pihak semakin terenggang dan pecah. Padahal bukti-bukti fakta ada dalam chat semua lengkap. Saya sudah baca semua, ada permintaan perbedaan, cek lokasi dan sebagainya ada di sini. Jadi lengkap semua. Nah, dengan demikian walaupun sebenarnya ya, klien kami ini seharusnya
nggak melakukan hal tersebut. Ya, kalau dikatakan dari kebodohan, ya saya katakan kebodohan juga. Itu kebodohan aku, Bang. Namun karena kedekatannya dengan ini tanpa sengaja, ya kita sebagai teman biasa lah ya melakukan ini demi untuk temannya ini. Namun apa yang terjadi sebaliknya menimpa dari Pak Indasari. Setelah sampai di Jakarta ternyata berbalik bahwa seolah-olah Indasari yang membuat peristiwa itu semakin keruh. Bahwa peristiwa yang terjadi yang disaksikan langsung oleh Indasari ini itu semuanya tidak betul. Berarti semua itu hanya rekayasa. Kira-kira gitu. Jadi untuk membuktikan ini ada semuanya. Untuk itulah pada kesempatan malam hari ini kami sebagai kuasa hukumnya dengan rekan-rekan saya semua sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita harapkan sampai permohonan maaf yang bersangkutan. Permohonan maaf yang bersangkutan bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bukan hoax, tetapi peristiwa itu adalah betul-betul nyata fakta. Karena ada kata-kata daripada wanita itu ada di chat semua, lengkap, bisa kita buktikan semua. Nah, namun apabila permintaan kita bahwa yang bersangkutan memohon permintaan maaf kepada kita tidak diindahkan, bahkan melakukan upaya lain, kita akan somasi dia. Memberikan somasi kepada yang bersangkutan, tolong somasi kami ini Anda pahami bahwa kami ini bukan melakukan tindakan-tindakan hoax dengan peristiwa-peristiwa yang sudah disampaikan oleh Indasari tadi. Kemungkinan besar, apakah kedua belah pihak setelah bersatu kembali membuat suatu rancangan untuk memojokkan daripada Indasari. Tapi itu nanti kan perlu dibuktikan. Kita nggak boleh mereka-reka, harus dengan pembuktian. Dan ini juga perlu dibuktikan, cek-cek itu benar atau enggak. Karena saya kan orang hukum. Saya juga polisi, saya juga reserse, saya juga pengacara. Jadi saya tahu cara-cara teknik-teknik untuk mendudukkan posisi dan proporsinya. Pada malam hari ini kalau melihat sementara ini, kami dengan lawyer kami semua, rekan-rekan di sini sudah mencermati semua, yang memohon kepada yang bersangkutan untuk meminta maaf kepada Indasari dan menganggap bahwa jangan lagi memunculkan peristiwa-peristiwa yang membuat suatu gap yang mana yang bersangkutan juga akan malu karena beliau ini juga seorang artis juga yang membutuhkan juga publik mempercayai daripada Indasari. Jangan dijatuhkan reputasi dia gara-gara peristiwa ini. Itu mungkin yang dapat sampaikan untuk sementara. Mungkin tambahkan rekan saya, silakan. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi dari mendengar histori-histori yang kami dapatkan dari Mbak Indasari, klien kami, dengan kami mengcompare cerita-cerita yang disampaikan oleh oknum wanita tersebut, memang ada banyak kejanggalan gitu. Karena dari permintaan dari chat, bukti chatting, sampai pun si oknum wanita tersebut mengirimkan WA untuk mengecek lokasi, cek pos namanya. Ini menurut kami sudah sangat hebat gitu, karena ini tidak boleh sembarangan didapat ya, bukan gitu ya Pak Jenderal ya? Ya, karena ini tidak boleh sembarangan didapat. Cek lokasi itu hanya kepolisian yang punya institusi tertentu yang memiliki. Tapi dikarenakan Mbak Indasari ini menganggap si oknum ini adalah adiknya dan akan membuktikan apakah si laki-laki ini benar-benar jujur atau tidak, maka dia berangkat. Sebenarnya niatnya kan sudah baik, tapi kami tegaskan lagi di sini tidak perlu membuat cerita di luar ini lagi, gitu. Dia setiap hari live Kak, dia setiap hari live ngatain saya. Jangan melupakan kebaikan orang, itu intinya. Kalian pernah baik, pernah bersama, itu. Kamu juga yang meminta bantuan, gitu. Jangan lantas membuang orang seperti sampah, memutar balik fakta. Kami berani berbicara begini karena kami juga punya bukti, gitu. Jadi bukan kami nanti dikatakan, oh lawyernya hoax. Kita bisa buktikan ya. Ini kita bisa buktikan gitu. Dari mana juga dia dapat ini, cek pos ini. Ini nggak boleh nih. Saya tanya sama Pak Jenderal, nggak boleh nih, gitu. Nah, kalaupun dia tidak yakin, seharusnya kenapa dia tidak minta CCTV langsung ke kafe tersebut? Karena dia punya hak. Kalau Mbak Indah, posisinya kan dia bukan pacarnya, bukan suaminya, dan juga kan harus membuat laporan dulu, meminta CCTV. Ya kalau pihak kafe itu mau memberi, wewenangnya apa? Itu yang harus Anda ingat, gitu. Jadi jangan Anda mengatakan memojokkan orang tanpa bukti, memutar balik fakta, itu nggak boleh. Ingat baiknya orang. Kalau memang masih bisa diperbaiki,
Itu kita juga bukan, ini konferensi pers bukan kami mengajak perang ya, bukan ngajak berantem atau bagaimana. Kami hanya meluruskan berita-berita yang beredar di luar terhadap tuduhan-tuduhan sampai kata-kata lesbiola lah, miskin lah. Waduh, itu kan di luar konteks, nggak boleh menyerang kehormatan seseorang, ya, tidak boleh menyerang kehormatan seseorang. Sampai dia banyak mengancam-ngancam, dan dia mengancam nggak melalui saya, melalui sahabat saya. Intinya, setiap perbuatan pasti ada risiko. Gitu. Kami di sini hanya meluruskan saja, tidak ada bentuk pengancaman terhadap saudara D. Kami hanya meluruskan cerita-cerita sumbang di luar, sehingga jangan menggiring opini masyarakat, memojokkan Mbak Indasari. Itu aja, Pak. Yang pertama. Jadi ini cek pos ini mungkin nanti bisa konfirmasi ke Pak Irjen bahwa dalam cek pos ini hanya ada 2 yang setahu saya memiliki alat ini, dari Serse, Polri, dan BIN. Serse pun tidak sembarangan bisa cek pos ya Bang ya? Iya. Itu Serse itu mencek pos itu harus ada dugaan tindak pidana, harus sudah menaik tersangka, baru dia mau cari ke orang di mana baru boleh cek pos. Nah ini saudara D ini bisa mendapatkan cek pos ini dari mana, kita harus cari tahu juga, karena ini sangat berbahaya kalau sampai ada oknum-oknum dari Polri ataupun BIN yang menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi seseorang, di mana ini pun juga melanggar Undang-Undang ITE di pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 30 ayat 2, yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, diatur dalam pasal 46. Itu pidananya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang masuk pasal 30 ayat 2 dipidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang ini nggak main-main. Ya ini harus pihak Polri dan BIN ini nggak boleh main-main dengan menggunakan alat-alat negara hanya untuk kepentingan pribadi seseorang. Itu yang saya mau tekankan. Jadi kan orang serem kalau berteman sama dia kan? Itu saya luruskan semua ya masyarakat. Ada kekecualian. Apabila dilakukan cek pos itu memang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, itu bisa dilakukan untuk penyelidikan terhadap seseorang atau orang lain diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dalam dasarnya Dulu dicek posisi dan komposisinya untuk mendapatkan rekening tersebut. Nah dalam hal ini tentunya sudah banyak dijabarkan juga oleh teman-teman saya dari rekan-rekan kuasa hukum. Sekali lagi tadi sudah sampaikan bahwa tujuan kita di sini bukan untuk mengancam. Tujuan kita di sini adalah untuk meluruskan pokok permasalahan. Baik si D maupun Indasari jangan saling bergesekan karena mereka sama artis. Memerlukan reputasi, jangan gara-gara ini mencari reputasi yang seperti kayak gini, itu nggak boleh. Jadi saya minta close permasalahan itu dan permohonan maaf yang bersangkutan bahwa ini sebenarnya ada suatu kekeliruan. Saya katakan kekeliruan di kedua belah pihak, kemudian menimbulkan sakwa sangka yang nggak benar kepada Indasari. Dengan bukti-bukti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa dia melakukan ini juga karena kekerabatan dan persahabatannya. Merasa tersentuh hatinya melihat perbuatan ini dengan seseorang yang dikatakan tadi itu adalah pacarnya. Karena dia merasa juga ibah, dilakukanlah ini. Ini kira-kira yang perlu sampaikan pada rekan-rekan, walaupun itu adalah urusan pribadi mereka. Kalau mereka mau bersatu kembali atau bagaimana, jangan sampai memojokkan Indasari. Itu urusan mereka. Kalau seperti kayak gini kan sudah memojokkan, membuat rekayasa yang bisa menjatuhkan reputasi daripada Indasari. Begitu sebagai gambaran garis besarnya pada malam hari ini. Sekali pada rekan-rekan media dalam konsultasi ini tolong diluruskan permasalahan. Tapi inti tadi bahwa kita hanya ingin meluruskan masalah itu supaya jangan berulang di kemudian hari. Janganlah memojokkan seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompok karena sesuatu hal. Karena sama-sama kita punya harga diri, sama-sama punya kita reputasi, sama-sama kita maju ke depan, siapapun yang lebih maju itu urusan mereka.
Kalau mereka mau bersatu silakan saja, kan nggak ada urusan. Apa urusannya dengan Indahsari? Tapi jangan pojokkan dia. Itu salah saya yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin ada yang mau tanyakan? Silakan. Iya Bang, terkait agenda hari ini kan dibilangnya somasi terbuka ya, tapi sekarang berubah menjadi permohonan maaf. Mungkin alasan tersendirinya seperti apa Bang? Begini. Jadi supaya jangan kita melangkah dan merangkak itu, istilahnya itu langsung mengambil suatu kesimpulan. Somasi bisa dilakukan apabila tidak ada kesesuaian antara kedua belah pihak. Sehingga salah satu diantaranya yang merasa dirugikan bisa mensomasi yang bersangkutan. Pada tahap ini, saya belum mengatakan bahwa kita akan somasi terbuka. Kita meluruskan juga permohonan maaf yang dilakukan yang bersangkutan. Tentunya apabila tidak diindahkan, kita meningkatlah ke somasi tersebut. Ini sudah pencemaran nama baik, reputasinya terganggu. Hal-hal apapun yang dilakukannya itu orang sudah berpersepsi terhadap Indahsari yang jelek, yang sudah buruk, bahwa Indahsari nggak benar, kira-kira gitu. Padahal dia melakukan ini karena rasa ibah dan kasihan, dan bukti-bukti ada, bukan hanya sekedar hoax aja, ada buktinya semua. Kira-kira gitu, kira-kira. Bang, berapa kali berapa hari Bang? Ada jangka waktunya? Ada Batas waktunya maksudnya? Gimana? Batas waktu untuk dia meminta maaf. Kita kasih waktu 1 minggu ya, 1 minggu lah. Kita mungkin dia berpikir dulu, merenung-renung gitu kan. Iya, ikut aja. 1 minggu kasih merenung-renung, mungkin sambil tidur dan merenung, benar juga ya. Tapi kalau memang juga ya mati rasa ya nggak tahu saya gitu kan. Terpaksa kita lakukan somasi itu. Iya. Kalau seandainya setelah video, maksudnya setelah preskon ini naik, tapi beliau masih mengadakan live dan tetap menyinggung, Ya silakan aja. Ya, silakan saja. Iya, itu. Berarti kita akan melanjutkan Ada tindakan tahapan hukum. berikutnya. Kan ada tahap-tahapannya. Maksudnya Bang, masa kita harus menunggu 1 minggu dia masih Ya berkuar nanti terus? kita lihat, Bang? nanti kita lihat. Kita lihat nanti. Kalau kita kan kasih waktu 1 minggu ini, tapi sebelum 1 minggu masih makin lebih parah, ya kita akan mengambil langkah-langkah tindakan hukum. Ada tahap-tahapannya. Berarti kita kan memang kooperatif ya. Kita nggak serta-merta ngantemin orang, tapi kita kooperatif. Langkah pertama nggak kenal, langkah kedua kalau nggak bila boleh buat. Kita lakukan langkah hukum. Mungkin itu rekan-rekan nggak tambahkan, silakan. Ya pada prinsipnya gentle aja lah sebagai seorang laki-laki lah gitu kan. Kalau mencintai seorang perempuan ya harus berani dong ambil resiko apapun itu kan. Kesalahan kan bisa dimaafkan, jangan lantas dia berbuat salah orang lain ditumbalkan. Ya itu yang salah. Kamu sebagai laki-laki gentle aja lah, masa mengorbankan 2 orang sahabat gara-gara ngurusin percintaan kalian, kan itu nggak elok kan. Kita berbudaya, kita ini kan punya kebudayaan yang baik ya gitu. Itu aja cukup. Kira-kira kan ya. Berarti nanti isu somasi juga berarti ada 2 pihak ya yang akan dilayangkan, Enggak. perempuan dan laki-laki. Enggak. Ya. Jadi siapa yang menimbulkan hoax tersebut? Tadi rekan saya sudah ngomong, kalau seorang laki-laki yang gentleman, kalau dia memang melakukan itu ngaku, jangan saya tidak pernah melakukan, itu kan banci namanya. Ya. Itu nggak jantan. Jadi seolah-olah tidak melakukan, jauh nggak benar itu. Saya sebenarnya nggak suka sama dia, saya nggak ada kayak gini gitu. Padahal sudah dilakukan. Ada saksi loh. Ada saksi loh. Iya, dia juga WA Kira-kira saya. kayak gitu. Jadi jadi laki-laki kita itu ya gentle agreement lah. Ya. Dan dia Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kan begitu. Dia WA ke saya adalah saya dikata-katain miskin terus Ya, sama sudah, itu. teman Anda. Nanti lah. Padahal saya memberikan dia 1 bulan 60 juta. Udah. Nah, itu nanti aja. Nanti itu lanjutannya. Nanti lanjutannya aja. Oh, lanjutannya. Ini kita Siapa sudah 60 masuk juta ke ke inti siapa? masalah. Itu 60 juta apa ke siapa? namanya? Nanti aja, nanti Rekotan aja. itu nanti aja, jangan ditambahkan. Ini kita masuk Untuk ke substansi berikutnya aja, aja. jangan jadi melebar kemana-mana. Jangan gitu. lebar dulu, nanti kita dibilang fitnah lagi kan? Belum selesai Ini, satu. ini aja intinya. Belum selesai satu. Ada Ini masalah. biar nggak bukan masalah. Iya, beritanya. dan mungkin abang Ini 60 juta ini ke siapa? Biar beritanya nggak lihat. Jadi makanya itu tadi, jadi off the record lah ya, maksudnya gini. Bukan off the record, sorry, maksudnya gini, ini ceritanya Mbak Indah. kan cerita WA Iya, kan cerita ke kita kan sayang. Kan cerita bahwa si laki-laki tersebut marah kepada si perempuan itu karena dia dikata-katakan miskin. Paham? Itu ada WA-nya. Kenapa dikatakan miskin padahal si laki-laki tersebut selalu setiap bulan mentransfer 60 juta. kata dia di sini begitu. Katanya di WA, bukan kata saya ya, kata laki-laki tersebut WA melalui Mbak Indah.
Kenapa? Makanya kenapa saya tidak mau menemui dia, karena saya sakit hati. Kita dibilang miskin itu aja. Tuh, oke? Mbak Indah, berarti tidak ada lagi komunikasi dengan D. Nggak ada. Enggak, dari tanggal 15 Kak, dari tanggal 15 saya WA nggak dibaca sampai tadi malam, enggak Bang. Terus tadi pagi dia WA saya. Berarti Jadi tutup intinya di komunikasi sini ya. intinya kita jangan melebar, jangan jadi merangkak kemana-mana. Substansi permasalahan yang paling penting Ya. bahwa tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sudah tidak sesuai dengan fakta, dengan realita. Itu yang kita minta, bahwa yang bersangkutan sadar bahwa ini dimintain tolong, dan di Bali juga dia bukan melakukan tugas khusus, memang dia kerja kebetulan aja. Jadi jangan menghindar, kan saya udah katakan tadi. Kalau jadi laki-laki yang gentle, lu memang berbuat, lo nggak ngomong dong. Memang gua sama dia, waktu itu datang sama dia ke hotel sama dia. Kalau memang benar, ini sama-sama dia ke hotel, tapi oh kagak, tuh bukan orang lain. Dia kan nggak jantan namanya. Mungkin kau punya kembaran? Mungkin gitu ya.